Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas casing PC lagi ya, tapi modelnya imut-imut banget nih. Putih, cakep, fitur oke, harganya juga oke. Jelasnya masuk kiri hore nih. Sebelum lanjut membahas, mohon dukungan buat channel ini biar melesat lebih tinggi dan tinggi lagi. Biar cepat menggapai mimpi di tahun yang penuh kerikil dan duri. Amin. Paradox Gaming Luxy White dengan power supply 400 watt. Harga Rp340.000. Kalau lihat di web, tampang casing sederhana nih, kelihatan elegan dan asiknya. Ada dua pilihan warna, hitam dan putih. Gambar di web sih ukuran casing ini kelihatan gede ya, padahal kecil. Untuk dukungan motherboard sendiri, casing ini mentok di M.A.T.X atau Mini ATX. Kemudian bisa dipasang dua harddisk 3,5 inch dan satu SSD 2,5 inch. Untuk panjang VGA maksimal yang bisa dipasang adalah 280 mm dan tinggi CPU cooler hanya 120 mm. Untuk input-output di bagian depan udah support USB 3.0 sama Type-C. Widih, ada Type-C nya nih, jadi penasaran pengen langsung dibongkar. Coba kalian lihat dus casing ini. Walah, kirain ukurannya macam kebanyakan casing standar pada umumnya. Ternyata kecil. Dusnya aja sekecil ini, dalamnya gimana coba? Di dusnya ini nggak kelihatan banget tampang casingnya, cuma mereknya jelas banget ya, Luxy. Luxy bos. Ya, Luxy. Ada tambahan di bawah dus itu, slim dan luxury. Untuk spek detail casingnya ada di bagian samping dus ya, silakan kalian baca sendiri. Oke deh, kita keluarin dari dusnya dan tuh kan, beneran kecil dan imut-imut. Putihnya juga putih doff ya, nggak glossy. Desainnya itu biar kata sederhana tapi kelihatan elegan. Cakep loh kalau dilihat langsung. Di bagian depan ini polosan ya, nggak pakai mesh atau apapun, tertutup. Di bagian atas atau di bawahnya itu nggak lancip ya. Gimana ya nyebutnya ya? Alah, lupa saya nih. Di bagian depan ini ada tombol power doang nih, resetnya nggak ada. Terus ada port audio, 1 kali USB 2.0, 1 kali USB 3.0, dan 1 kali USB Type-C. Wow, harga segini ada Type-C-nya, cakep. Pada bagian samping nggak ada tempered glass di casing ini, cuma ada ventilasi bulat sama memanjang nih. Cuma kalau dilihat sekilas malah mirip speaker. Ya nggak sih? Apa kulkas mini? Oke, kita buka dulu penutup sampingnya. Sistem bukanya sih ditarik keluar ya, bukan geser. Dan ternyata bahan casing ini termasuk tebel ya. Di bagian dalamnya simple banget nih, tapi sayang nggak ada kabel manajemen. Uang tempat motherboard langsung nempel ke bodi belakang. Sekarang kita lihat dulu isi yang ada di dalam casing ini. Pertama dapat bungkusan yang isinya baut ya, baut pemasangan perangkat PC, sama kabel case. Terus satu kabel power dan kabel front panel casing macam USB 3.0, USB 2.0, HD audio sama konektor power dan power plus minus. USB Type-C nya kemana nih ya? Ngising bos, sembarang kalau ngomong. Ternyata kabel USB Type-C gabung konektornya di 3.0 ya. Emang boleh? Boleh emang. Di sini bisa kelihatan ventilasi udara di body casing yang sama dengan penutup sampingnya. Oke, lanjut kita intip power supply-nya nih. Ini power supply-nya jenis SFX ya. Wajar kalau kecil amit-amit. Imut-imut. Tulisannya 400 watt, tapi kalau di web itu realnya katanya cuma 200 watt. Bagian kabel power supply Paradox ini cuma ada kabel power 8 pin prosesor, terus kabel konektor 24 pin motherboard, 2 kali power SATA dan 1 kali molek 4 pin. Ya, cuman ini doang yang ada di power supply. Di bagian depan ini kalian bisa pasang harddisk ya atau SSD. Modelnya sih siap gerak ya, halus berdiri tegap. Buat copot sama pasangnya juga cukup gampang nih, nggak pakai ribet. Sayang cuma satu doang model yang beginian. Kenapa nggak ada 2 atau 3 ya? Nggak bisa juga ya 3. Di bagian belakang dikasih bonus kipas imut-imut ukuran 8 cm. Jadi inget casing lawas ya, yang suka kasih fan ukuran segini ya. Di bagian belakang casing ada 4 slot ekspansi yang semua penutupnya udah bolong. Jadi harusnya bisa membuang udara panas cukup baik nih, karena banyaknya ventilasi udara. Buat buka penutup ekspansi ini tinggal buka baut penguncinya ya. Sedangkan 4 penutup slot ekspansi casing ini modelnya model tanam. Kalau udah dicopot nggak bisa dipasang lagi nih. Di bagian atas casing sayangnya nggak ada ventilasi udara, bener-bener tertutup. Sedangkan di bagian bawahnya ada ventilasi udara modelnya memanjang. Dan ada tulisan gede nih, HDD dan SSD.
yang berarti tempat harddisk dan SSD. Modelnya model tempel. Dan cukup disayangkan di bagian kakinya ini nggak ada busa sama sekali. Terus gimana pemasangan perangkat PC di casing Paradox ini? Buat pasang back panel nggak tahu kenapa rada ribet ya, tapi akhirnya bisa juga. Terus pemasangan motherboard rasanya nggak ada kendala ya. Hanya saja untuk motherboard MATX yang saya gunakan ini, baut dudukan motherboard di casing di bagian bawah nggak ada satu nih. Lah ini gimana yang bikin casing ya? Tapi ya udahlah, masih bisa kepasang. Lanjut pemasangan harddisk. Nah buat lepas bracket, pasang harddisk dan pasang kembali ke casing ya cukup mudah ya. Hanya saja biar nggak susah, pasang terlebih dahulu kabel power SATA dan kabel SATA di harddisknya sebelum bracketnya dipasang kembali ke casing. Oke, lanjut merapikan kabel. Nah ini dia nih, rada jelimet. Lawong casing ini beneran nggak kasih tempat buat kabel manajemen. Ya pinter-pinter kalian nih buat rapiin kabelnya gimana. Kalau mau nggak ada kabel ya tinggal dipotong kabelnya. Jangan dong, nggak hidup ntar PC-nya. Dan beginilah hasil merakit perangkat PC di casing Paradox Gaming Luxi. Gimana coba? Hancur berantakan atau enggak? Hal yang wajar ya kalau side panelnya modelnya tertutup. Malu sama dalemannya. Kelihatan di bagian dalamnya. Oke, kita ambil kesimpulan dari casing satu ini. Secara tampilan saya bisa katakan casing ini punya tampilan menarik. Yap, kecil, imut, tapi tetap cakep ya. Untuk bahan casing ini juga tergolong cukup tebal nih. Dan port USB yang diberikan udah kekinian karena udah ada USB 3.0 dan Type-C. Tapi yang Type-C belum saya coba ya, fungsi atau enggak, karena nggak punya perangkat yang model Type-C. Kekurangan dari casing ini jelas ya, nggak ada kabel manajemen, tombol restart menghilang, macam Harun Masiku. Nggak ada tempat lagi buat pemasangan fan tambahan. Daya real power supply 200 watt nih, menurut klaim Paradox. Ya semoga beneran realnya segitu ya. Mau diukur juga saya nggak punya alat ukurnya nih. Terus kalian cuma bisa up 2 harddisk atau 2 SSD SATA karena kabel power SATA-nya cuma 2 biji. Sedih banget. Di bagian kakinya nggak dikasih busa. Ya gampang geser ya kalau ditaruh di atas tempat yang licin. Selebihnya sih cukup oke ya bagi kalian yang pengen rakit PC minimalis, tampang kece, harga golongan kiri hore. Oke guys, sampai di sini aja dulu review dari casing Paradox Gaming Luxi. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.